Kali ini kita akan membahas tentang gangguan penyalahgunaan zat, suatu kondisi medis kronis yang ditandai oleh pola penggunaan zat tertentu secara berulang, seperti alkohol, narkotika, obat-obatan terlarang, maupun obat resep, yang menyebabkan gangguan signifikan atau penderitaan klinis. Saya akan membagi topik ini ke dalam dua bagian. Di minggu ini saya akan membahas tentang batasan penyebab prevalensi gangguan penyalahgunaan zat. Sedangkan di minggu mendatang saya akan membahas tentang dampak, penanganan, dan pencegahan gangguan penyalahgunaan zat. Gangguan penyalahgunaan zat mencakup spektrum yang luas, mulai dari penggunaan berisiko yang belum tentu menimbulkan masalah serius, hingga penyalahgunaan yang sudah mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari, sampai pada tahap ketergantungan atau kecanduan yang sangat sulit diatasi tanpa intervensi profesional. Menurut DSM-5, gangguan penyalahgunaan zat didefinisikan berdasarkan pola penggunaan zat yang bermasalah selama minimal 12 bulan. Kriteria ini menilai berbagai aspek, seperti ketidakmampuan mengontrol penggunaan, munculnya toleransi atau kebutuhan zat yang semakin banyak untuk mendapatkan efek yang sama, serta gejala putus zat ketika tidak menggunakan zat tersebut. Gangguan penyalahgunaan zat memiliki beberapa ciri khas yang menjadi tanda utama bahwa seseorang mengalami masalah serius dengan penggunaan zat tersebut. Salah satu ciri paling menonjol adalah kehilangan kontrol atas penggunaan zat. Individu yang mengalami gangguan ini seringkali merasa sulit atau bahkan tidak mampu menghentikan penggunaan zat meskipun mereka sadar akan dampaknya dan berkeinginan untuk berhenti. Kondisi ini menunjukkan adanya ketergantungan yang kuat, baik secara fisik maupun psikologis. Selain itu, muncul fenomena toleransi di mana seseorang membutuhkan jumlah yang semakin besar untuk merasakan efek yang sama seperti sebelumnya. Hal ini terjadi karena tubuh dan otak mulai menyesuaikan diri dengan keberadaan zat tersebut, sehingga dosis awal tidak lagi memberikan efek yang diharapkan. Toleransi ini seringkali menjadi pemicu peningkatan konsumsi zat secara berlebihan. Ketika penggunaan zat dihentikan atau dikurangi, individu biasanya mengalami gejala putus zat atau withdrawal yang biasa berupa gejala fisik seperti gemetar, mual, keringat dingin, hingga gejala psikologis seperti kecemasan, depresi, dan iritabilitas. Gejala ini sangat tidak nyaman dan seringkali mendorong individu untuk kembali menggunakan zat agar merasa normal kembali. Ciri lain yang sangat penting adalah penggunaan zat secara berulang meskipun sudah menimbulkan dampak negatif. Misalnya seseorang tetap menggunakan zat walaupun sudah merusak kesehatan, mengganggu pekerjaan, atau menyebabkan masalah dalam hubungan sosial dan keluarga. Ini menunjukkan bahwa gangguan penyalahgunaan zat bukan sekadar kebiasaan buruk, melainkan kondisi yang mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari. Terakhir, individu dengan gangguan ini sering menghabiskan banyak waktu dan energi untuk mendapatkan, menggunakan, dan pulih dari efek zat tersebut. Aktivitas sehari-hari, tanggung jawab, dan hobi seringkali terabaikan karena fokus utama mereka adalah pada penggunaan zat. Hal ini semakin memperburuk kualitas hidup dan memperdalam ketergantungan. Gangguan penyalahgunaan zat merupakan kondisi yang sangat kompleks dan bersifat multifaktorial. Artinya penyebabnya melibatkan interaksi dari berbagai faktor yang saling mempengaruhi, baik dari sisi biologis, psikologis, maupun sosial. Secara biologis, gangguan ini dapat dipengaruhi oleh faktor genetik yang diwariskan dari keluarga, yang membuat seseorang memiliki kerentanan lebih tinggi terhadap ketergantungan zat. Selain itu, perubahan kimia di otak khususnya pada sistem neurotransmitter seperti dopamin berperan penting dalam proses ketergantungan. Dopamin adalah zat kimia yang berhubungan dengan rasa senang dan penghargaan, sehingga penggunaan zat dapat memicu pelepasan dopamin secara berlebihan, yang kemudian membuat otak terbiasa dan membutuhkan zat tersebut untuk merasakan kesenangan atau normalitas. Kerentanan neurobiologis ini membuat beberapa individu lebih rentan mengalami gangguan penyalahgunaan zat dibandingkan yang lain. Dari sisi psikologis, stres berat, trauma masa kecil, atau pengalaman negatif yang mendalam dapat menjadi pemicu utama seseorang menggunakan zat sebagai mekanisme coping atau pelarian. Gangguan mental seperti depresi, kecemasan, atau gangguan kejiwaan lainnya juga seringkali berperan sebagai faktor risiko. Karena individu dengan kondisi tersebut mungkin menggunakan zat untuk mengurangi gejala yang mereka rasakan,
meskipun hal ini justru memperburuk kondisi mereka dalam jangka panjang. Faktor sosial juga sangat berperanan dalam perkembangan gangguan penyalahgunaan zat. Lingkungan keluarga yang tidak harmonis, kurangnya dukungan sosial, atau adanya anggota keluarga yang juga menggunakan zat dapat meningkatkan risiko seseorang mengikuti pola yang sama. Tekanan dari teman sebaya, terutama pada remaja dan dewasa muda, juga menjadi faktor penting yang mendorong penggunaan zat. Selain itu, kemudahan akses terhadap zat tersebut dan kondisi sosial ekonomi yang sulit, seperti kemiskinan atau pengangguran, dapat memperbesar kemungkinan seseorang terjerumus dalam penyalahgunaan zat. Gangguan penyalahgunaan zat merupakan masalah kesehatan masyarakat yang signifikan dan terjadi di berbagai belahan dunia. Menurut World Drug Report tahun 2023 yang diterbitkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime, sekitar 5% populasi dunia berusia 15-64 tahun menggunakan narkotika secara tahunan. Angka ini menunjukkan bahwa penggunaan zat terlarang masih menjadi tantangan besar yang memerlukan perhatian global. Di tingkat nasional, khususnya di Indonesia, data dari Badan Narkotika Nasional memperkirakan bahwa prevalensi penyalahgunaan narkoba mencapai sekitar 1,8% dari total penduduk usia produktif. Meskipun angka ini lebih rendah dibandingkan rata-rata global, tetap saja menunjukkan bahwa penyalahgunaan zat menjadi isu serius yang berdampak pada kesehatan, sosial, dan ekonomi masyarakat. Selain narkotika, gangguan penyalahgunaan alkohol juga memiliki prevalensi yang cukup tinggi secara global. Diperkirakan sekitar 5-7% orang dewasa di dunia mengalami gangguan terkait alkohol. Alkohol meskipun legal di banyak negara, tetap dapat menimbulkan dampak negatif yang besar jika digunakan secara berlebihan dan tidak terkendali. Sampai di sini dulu. Kita lanjutkan di minggu mendatang untuk membahas tentang dampak penanganan dan pencegahan gangguan penyalahgunaan zat. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.